Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi logika proposisi. Ya, jadi apa itu logika? Logika merupakan studi penalaran atau reasoning ya. Jadi nalar, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan ya. Ini maksudnya bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi dengan logika, dengan penalaran ya, dengan pemikiran yang baik, bukan perasaan atau apa. Pelajaran logika berfokus pada hubungan antara pernyataan-pernyataan ya, atau statements dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi pernyataan ya, ingat ya, sebuah pernyataan. Contoh misalkan ada 3 pernyataan ini ya. Jadi semua pengendara sepeda motor memakai helm. Ini pernyataan ya. Oh, jadi semua pengendara motor memakai helm. Ini juga yang kedua pernyataan. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Ya, ini pernyataan. Sehingga ini adalah kesimpulannya. Jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Nah, jadi kita mempelajari hubungan antara pernyataan ya. Ada pernyataan 1, pernyataan 2. Apa sih hubungan di antaranya gitu ya. Itulah logika gitu. Nah, sekarang yang masuk kita ke proposisi. Jadi kita mempelajari logika proposisi. Apa itu proposisi? Adalah kalimat deklaratif ya. Jadi yang menyatakan sesuatu ya, pernyataan yang bernilai true. Jadi memiliki nilai benar atau salah, false. Tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran ya, atau truth value. Misalkan kita lihat ada 2 kelompok ini ya. Kita lihat yang kiri dulu. Ini semuanya berisi kalimat-kalimat. Nah, ya, coba kita lihat. Yang sebelah kiri dulu ya. Dr. Andes Muhammad Hatta ialah wapres pertama RI. Ini betul ya, pernyataan. Ya, jadi pernyataan tuh bisa bernilai true atau salah. Ini pernyataan ini true nggak ya? Oh, ini true nih. Benar ya, bernilai benar. Sekarang yang kedua. 8 itu lebih besar dari atau lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Jadi 8 plus 8 kita akar kuadrat berapa? 4. 8 lebih besar dari 4 nggak? Ya betul, berarti pernyataan ini bernilai betul ya, true, bernilai true. Yang berikutnya, John Lennon adalah perempuan. Ya. Apakah betul John Lennon perempuan? Tidak, tapi pernyataan ini adalah sebuah pernyataan ya. John Lennon adalah perempuan, itu kalimat pernyataan deklaratif. Sebuah proposisi. Apakah betul John Lennon adalah seorang perempuan? Oh, salah ya, berarti ini bernilai atau nilai kebenarannya adalah salah, dia false. Ini yang berikutnya 12 itu lebih besar sama dengan 19. Ini salah ya, berarti bernilai false. Yang terakhir untuk sembarang bilangan bulat di mana n-nya lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap ya. Jadi lebih besar sama dengan 0. 2n jadi 2 kali 0, 0 2 kali 1 misalkan 2 ya, 2 kali 3 jadi selalu bilangan genap ya. Jadi ini pernyataannya bernilai true. Kita lihat sekarang yang kelompok sebelah kanan. Yang pernyataan pertama, apakah yang menjadikan madu manis? Ini pernyataan atau bukan? Oh, ternyata ini bukan pernyataan tapi pertanyaan. Nah, jika bentuknya pertanyaan, kita tidak bisa mengetahui nilai kebenarannya. Ini benar apa enggak? Namanya pertanyaan, dia meminta jawaban ya. Berarti tidak bisa kita nilai kalimat ini nilai kebenarannya. Kemudian yang kedua, X tambah 3 sama dengan 8. Ini X ini terbuka ya, bisa X-nya itu 5. Bisa juga apa misalkan yang lain tidak. Bisa nggak X yang lain gitu ya. Jadi ini terbuka, kita masukkan nilai X tergantung nanti syaratnya apa misalkan. Jadi ini namanya kalimat terbuka. Ini bukanlah proposisi, bukan pernyataan, ini terbuka. Jadi jawabannya bisa macam-macam nih X ini, variabel kan dia soalnya. Ya, jadi kemudian yang 3, serahkan uangmu sekarang. Ini pernyataan bukan? Bukan. Ini adalah kalimat perintah, serahkan uangmu sekarang. Apakah ada nilai kebenarannya? Oh, tidak ada karena ini kalimat perintah ya. Jadi tidak bisa benar, tidak bisa salah. Kemudian berikutnya ada X lebih besar daripada 3. Ini juga terbuka ya. Kita bisa X berapa aja di sini. Bisa. Baru misalkan kita masukkan 1. Oh, 1 lebih besar dari 3. Oh, salah gitu ya. Jadi kalau bentuknya masih X kan tidak bisa kita tentukan dia benar atau tidak. Ya, kemudian yang terakhir X merupakan bilangan negatif, ini juga tidak bisa kita nilai
kebenarannya. Berarti dari contoh-contoh ini yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan adalah ini yang benar. Ini contoh-contoh pernyataan atau proposisi. Yang kanan itulah contoh-contoh kesalahan gitu ya. Nah, maksudnya bukan yang pernyataan, ini contoh yang salah. Simbol atau notasi dari proposisi ya dilambangkan biasanya dengan huruf-huruf kecil ya, seperti P, Q, R dan seterusnya. Terkadang ada yang sampai S dan sebagainya. Huruf-huruf kecil. Yang paling utama adalah pakai P, Q, R gitu ya. Contoh misalkan P sebuah pernyataan atau proposisi. Nah, 13 adalah bilangan ganjil ya. Q juga sebuah proposisi, Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. R juga adalah sebuah proposisi ya, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi seperti ini proposisi 1 dilambangkan dengan P, dinotasikan dengan P. Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama, dinotasikan dengan Q. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu dinotasikan dengan R. Nah, ada namanya kombinasi proposisi atau proposisi majemuk, di mana dalam bahasa Inggrisnya disebutnya compound proposition, yaitu operator yang digunakan untuk mengkomunikasikan proposisi tersebut. Jadi ini kita kombinasikan nih proposisi ini. Ada dua proposisi misalkan, kita kombinasikan ya dengan sebuah operator yang disebut dengan operator logika. Operator logika yang dasar ya ini digunakan adalah dan atau and atau or dan tidak atau not ya. Nah, dan atau ini disebutnya biner karena mereka itu membandingkan atau mengkombinasikan dua proposisi ya. Kan kalau dan itu berarti ada satu proposisi dan proposisi berikutnya. Kalau atau juga proposisi pertama atau kemudian proposisi kedua. Nah, sedangkan yang tidak ini itu uner ya, dari uno satu ya. Ini kan B dari 2. Ini uner itu dari 1. Jadi ini dia hanya mempengaruhi satu proposisi. Misalkan ada 3 macam proposisi majemuk gitu ya. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Nah, ada pertama disebutnya konjungsi atau conjunction. Adalah proposisi P dan Q. Nah, ini pakai dan. P dan Q. Jadi ada 2 proposisi. Misalkan proposisi P, proposisi Q. Maka dia hubungannya P dan Q. Dinyatakan dengan notasi P dan Q ini. Dannya itu seperti V kebalik gitu ya. Atau topi gitu ya. Tapi kalau topi kan di atas, ini dia sampai bawah. Jadi P dan Q ini lambangnya, notasinya seperti ini. Kemudian proposisi majemuk kedua adalah disebut disjungsi ya, disjungsi atau disjunction adalah proposisi P atau Q dinyatakan dengan notasi P atau Q. Jadi V ini dia dibalik ya. Kalau dan tertutup gini ya. Kalau P atau Q terbuka gini ya. Gitu ya. Seperti itu lambang notasinya. Kemudian yang terakhir adalah ingkaran atau negation ya. Adalah proposisi tidak P, bentuknya tidak P. Gitu, jadi dinyatakan dengan notasi ini. Jadi artinya P itu dinegatifkan gitu. Yang tadinya P itu bernilai positif kita negatifkan atau negasikan. Itulah ingkaran atau negasi bahasa Indonesianya. Lambangnya biasanya ini ya. Garis bergelombang ini terus P. Ada juga yang lain seperti ini. Seperti ini P, not P atau P di atasnya garis gitu bisa ya. Tapi kita gunakan saja yang ini ya. Nah, ini masih contoh ya dari proposisi majemuk. Diketahui proposisi berikut. Misalkan ada P, hari ini hujan, Q, murid-murid diliburkan dari sekolah ya. Sebetulnya ini proposisi mana yang kita jadikan P atau Q, terserah yang mana ya. Jadi yang tadinya Q ini murid-murid boleh jadi P, hari ini hujan boleh jadi Q ya. Jadi untuk posisi mana P dan Q terserah saja. Maka kita bisa tentukan konjungsinya ya. P dan Q ini konjungsi ya. Berarti kita tulis saja dulu P-nya, hari ini hujan. Tulis dan-nya, ini kan tanda dan. Tulis Q-nya, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi, nah inilah konjungsi dari 2 proposisi ini. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian, yang kedua adalah disjungsi ya, tandanya atau gini. Jadi P atau Q sama, kita tulis saja P dulu, hari ini hujan. Tulis atau kemudian proposisi Q. Yaitu murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian yang terakhir adalah ingkaran P. Artinya ingkaran P itu atau negasi dari P. Jadi mengingkari P. Ya, jika P ini hari ini hujan berarti mengingkarinya adalah atau negasinya adalah hari ini tidak hujan.
Maka ini adalah negasi dari P. Tidak benar hari ini hujan. Atau bisa kita katakan hari ini tidak hujan ya. Jadi negasi ini kita tulis tidak benar. Ya, bisa tidak benar ya. Kemudian ada lagi contoh berikutnya. Misalkan ada proposisi P dan Q juga. P ini hari ini hujan, Q hari ini dingin. Boleh ditukar-tukar ya. Maka yang pertama diminta adalah Q disjungsi negasi P. Q disjungsi negasi P. Jadi kita tulis saja dulu Q-nya. Hari ini dingin. Kemudian ini ditulis atau. Ya, berarti kalau negasi berarti lawan dari P ya. Hari ini hujan berarti tidak hujan. Berarti hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Atau bisa kita tulis lagi yang lebih sederhana. Hari ini dingin atau tidak hujan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah diminta adalah negasi P dan negasi Q. Berarti kita tulis saja dulu negasi P-nya. Yaitu berarti negasi dari yang ini. Berarti hari ini tidak hujan. Ya, negasi dari proposisi ini. Dan berarti negasi dari Q hari ini dingin. Hari ini tidak dingin. Ya, atau kita bisa sederhanakan juga hari ini tidak hujan maupun dingin gitu ya. Jadi kalau maupun ini menyatakan sama tidaknya ya, sama-sama negatif kalau pakai maupun. Hari ini tidak hujan maupun dingin. Jadi ya tidak hujan dan tidak dingin gitu ya. Kemudian yang terakhir contoh lagi ada negasi P yang kan dalam kurung dulu ya. Dalam matematika kan selalu yang dibaca dalam kurung dulu. Berarti negasi P kemudian dinegasikan. Berarti sebenarnya itu jadi P ya. Jadi negasi P berarti tidak benar hari ini hujan kan tadinya kan. Tidak benar hari ini hujan. Kemudian dinegasikan lagi. Maaf. Oke, kita ulang dari negasi P dulu. Berarti negasi P adalah hari ini tidak hujan. Kita tulis dulu nih. Hari ini tidak hujan. Tapi kita negasikan lagi. Tidak benar hari ini tidak hujan. Jadi negasi P saja itu hari ini tidak hujan. Karena P itu hari ini hujan. Kemudian dinegasikan lagi. Tidak benar hari ini tidak hujan. Atau dengan kata lain, salah bahwa hari ini tidak hujan. Berarti hujan intinya ya. Berarti hari ini hujan. Dia jadi P-nya sendiri gitu ya. Negasi P dinegasikan jadi P-nya sendiri gitu ya. Tapi kalimatnya seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, tidak perlu bingung ya. Seperti itu. Kemudian contoh lagi misalkan. Ada dua proposisi P dan Q, nyatakan proposisi berikut ke dalam ekspresi logika dalam bentuk notasi. Nah sekarang tadi kan kita diminta dalam bentuk kalimatnya. Sekarang dalam notasi simboliknya. Nah, pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan. P, Q. Proposisinya ada dua. Nah, jadi ini ada contoh-contoh proposisi ini dari proposisi P dan Q ini contoh-contohnya. Mereka udah dikombinasikan, udah dimajemukkan gitu ya. Yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Bagaimana kita nulis dalam notasi simbolik? Pemuda itu tinggi P, berarti nanti ada kita tulis P. Kemudian ada kata-kata dan, berarti topi ya, gambar topi atau V terbalik. Dan tampan, berarti Q ini semuanya positif ya. Pemuda itu tinggi, P-nya betul, tampan, Q-nya betul, dan berarti lambangnya ini ya. Notasi logikanya, proposisinya. P dan Q. Yang kedua kita lihat, pemuda itu tinggi. Oh berarti P saja, tetapi tidak tampan. Tetapi tidak tampan. Berarti bagaimana nih kalau tetapi tidak tampan? Berarti pemuda itu tidak tampan ya, tidak tampan. Q negasi Q. Tapi berarti ada dan. Ini artinya tetapi kan dan ya. Pemuda itu tinggi dan tampan sebenarnya gitu ya. Ini kan kalau kita bacanya pemuda itu tinggi P dan tidak tampan negasi Q. Ya negasi Q. Ya lupa nih. Tidak tampan. Berarti negasi dari tampan. Berarti pemuda itu tinggi dan tidak tampan. Ya sebetulnya nggak perlu kita tulis tetapi gitu ya. Jadi kesannya udah dia bagus tinggi tetapi tidak tampan. Kesannya ada kekurangan gitu ya. Tapi memang kalimatnya seperti ini. Pemuda itu tinggi dan tidak tampan. Negasi dari Q. Tidak tampan. Yang ketiga. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah jadi pemuda itu tidak tinggi. Tidak tinggi berarti negasi dari P. Karena P itu tinggi. Ini tidak tinggi berarti negasi P. Maupun tampan. Maupun tuh berarti dan ya. Maupun dan atau tampan. Berarti ini maksudnya kalau maupun tidak tampan ya. Berarti ini dua-duanya negasi. Berarti dan karena dia tidak tinggi maupun tampan. Jadi artinya tidak tinggi tidak juga tampan. Gitu kata-katanya ya. Hati-hati ya. Boleh juga
tidak tinggi dan tidak tampan boleh. Pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan boleh. Ya, jadi dua-duanya negatif. Berarti dua-duanya merupakan sifat dari satu orang, berarti harus dan, tidak bisa atau ya. Gitu. Ya, jadi negasi P tidak tinggi, negasi Q tidak tampan juga. Ini hanya kalimat ini aja, hati-hati menjebak ya, ada kata-kata maupun ini, gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar, berarti itu negasi. Pemuda itu pendek, berarti negasi dari ini P ya, berarti negasi P ini kayaknya. Atau berarti V ya, tidak tampan. Tidak tampan berarti negasi Q. Gimana nih? Nah, kan bener dalam kurung. Pemuda itu pendek, itu kan berarti lawannya dari pemuda itu tinggi ya, negasi P. Atau V, tidak tampan negasi dari Q, negasi Q. Dinegatifkan lagi, berarti tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti pemuda itu tinggi dan tampan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, pemuda itu tinggi, oh berarti P-nya betul, tidak dinegasikan. Atau berarti atau tuh pakai V, pendek dan tampan. Nah, kok pemuda itu tinggi? Ada lagi atau dan. Ada atau juga dan. Berarti ini ada dalam kurungnya nih. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Berarti ini kombinasi yang pertama tuh pendek dan tampan. Pendek berarti kan lawan dari P, lawan dari tinggi, negasi P, dan tampannya Q. Ya, negasi ini kan. Ini negasi P dan Q. Sedangkan pemuda itu tinggi atau, nah ini P-nya pemuda tinggi pakai atau. Ya, seperti itu ya cara penulisan dalam simbol. Yang keenam, tidak benar bahwa pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Tidak benar berarti ada negasi. Pemuda itu tidak tinggi, negasi lagi. Negasi dari P. Maupun tampan, berarti kalau pakai maupun tidak tinggi, tidak tampan. Berarti ini negasi Q lagi. Nah, berarti negasi P, tidak tinggi, maupun dan tidak tampan, negasi Q. Ini kan kalau maupun berarti sama-sama tidak, mengambil dari sini. Kemudian dinegasikan lagi. Tidak benar bahwa pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi pemuda itu tinggi dan tampan. Ya, seperti itu. Jadi tadi ada yang kita diminta, yuk kombinasikan dua proposisi P dan Q dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang gantian, kita sudah punya kombinasinya, kalimat kombinasinya, yuk bentuk dalam notasinya, begitu ya. Kita lanjutkan. Ada namanya proposisi bersyarat atau conditional propositions, yaitu ada dua, implikasi dan by implikasi. Ya, implication dan by implication. Misalkan, ya kita pelajari implikasi dulu ya. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Implikasi atau implication adalah proposisi jika P maka Q. Ini bentuknya seperti ini. Jika P maka Q ya. Mungkin sudah pernah dengar gaya bahasa seperti ini, jika maka ya gitu ya. Ini implikasi itu jika maka. Jadi artinya ada suatu kondisi yang menyebabkan maka Q gitu ya. Ada kondisi P menyebabkan Q. Kondisi Q terjadi. Dinyatakan dengan notasi ini. P panah Q ya. Panahnya, mata panahnya hanya satu ke arah Q, dari P ke Q. Ini simbol notasinya implikasi. Jadi P ini disebutnya hipotesis atau antecedent premis atau kondisi ya. Suatu kondisi ada. Kemudian Q itu disebutnya konklusi atau konsekuensi hasil ya, atau kesimpulan atau akibat dari kondisi P gitu ya. Nah, ini bisa dibalik-balik. Kalau kita tulis Q duluan berarti Q-nya yang adalah hipotesis atau premis atau kondisi. Berarti nanti P-nya yang jadi konklusi. Jadi boleh dibalik Q dan P-nya ya. Itu tidak, ini hanya saja bentuk umumnya seperti ini. P jika P maka Q, seperti ini. Ini implikasi. Misalkan ya, contoh implikasi. Nah, ini A maka B. Ini kita dalam secara bahasa bisa disebut seperti ini. Ini contoh-contoh A ke B gitu ya. Ini implikasi A ke B. Jika A maka B. Ini bisa dibacanya, diucapkannya, boleh dibahasakannya seperti ini. Jika A maka B. Bila A maka B boleh. B bila A. Artinya B itu bakal terjadi jika ada A. Bila A. Ya, jadi B bila A, tapi tetap penulisannya gini ya. Karena syaratnya B itu akan terjadi jika A terjadi. Kemudian A merupakan syarat cukup untuk B. Jadi jika A terjadi maka
cukuplah B bisa terjadi gitu ya. Ini penulisan seperti ini. Berikutnya adalah contoh dari B ke A gitu, implikasi B ke A. Jika B maka A. Ya, jadi misalkan A hanya jika B. Nah, gitu. Jadi syaratnya adalah jika B. Maka ditulis dulu B-nya baru A. Jadi B menuju A karena yang menjadi syarat adalah untuk terjadi A hanya jika ada terjadi B. Ini A hanya bila B. Jadi sama ya, jikanya hanya diganti bila. B merupakan syarat perlu untuk A. Nah, jadi jika B sudah terpenuhi, maka A bisa terpenuhi. Ki bila mana P, artinya jika ini tadi kan kita P ke Ki ya. Nah, jika Ki ke P bisa Ki bila mana P. Gitu ya. Seperti itu. Oh, ini Ki bila mana P. Ya, artinya Ki jika P ya, berarti ini masuknya di atas ya. Ki bila mana P aneh masuknya, harusnya masuknya ke atas ini ya. Ki bila mana P. Jadi Ki bisa terjadi jika P terjadi gitu ya. Berarti ini di atas ya, maaf ya. Ini dianulir ke atas ya. Kita lanjutkan ya. Nah, contoh lagi implikasi. Misalkan dosen mengatakan bahwa jika nilai UAS Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini. Ya, ini pernyataan dosen nih. Jika nilai UAS Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini. Sekarang kita uji pernyataan dosen ini benar nggak? Dia jujur atau tidak? Misalkan kita udah ujian, udah ada hasilnya. Benar nggak nih dosen ini berkata jujur? Apakah pernyataan ini betul, false, atau true gitu ya? Menguji pernyataan ini. Apakah false atau true? Misalkan pernyataan pertama ya, proposisi pertama atau kombinasi proposisi pertama. Nilai UAS Anda di atas 80 ya. Nilai UAS Anda berarti misalkan ini P, ini Q gitu ya, misalkan berarti ini P-nya positif betul. Anda mendapat nilai A. Nilai A berarti Q-nya betul positif ya. Berarti ini dosennya benar ya, karena P sama Q. Ini implikasi ya. Ya, jadi implikasi jika. Nah, jika nilai Anda 80 maka dapat A. Nah, ternyata Anda dapat A. Ternyata UAS Anda 80 di atas 80 dan Anda mendapat nilai A. Berarti dosen ini benar ya, jujur. Pernyataan kedua. Nilai UAS Anda di atas 80 ya. Benar di atas 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Berarti udah syaratnya terpenuhi kok, nggak jika maka. Berarti ini jika dan tidak. Oh, berarti ini pernyataan dosennya salah ya. Anda tidak dapat nilai A. Harusnya ini syarat yang terendah dong. Minimal kita dapat minimal nilai 80 dapat A gitu ya. Berarti ini salah nih. Dia tidak jujur nih dosennya ya. Kemudian nilai UAS Anda di bawah 80 dan Anda mendapat nilai A. Loh, ini sekarang di bawah 80 tapi tetap dapat nilai A. Apakah dosen ini bohong? Nah, ingat di pernyataan ini tidak ada dikatakan bagaimana jika tidak ya. Jika tidak 80 apakah nanti jadi B apa C apa D, kan tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan juga di bawah 80 tidak mungkin A. Ya kan, ini maksud kalimat ini kan syaratnya adalah minimal kalau mau A tuh dapat 80 misalkan ya. Jika UAS 80 maka bisa dapat nilai A gitu. Tapi tidak dinyatakan bahwa jika di bawah 80 apa tidak dapat A gitu. Maka pernyataan ini tidak bisa kita katakan salah. Dalam ini kok dosennya benar. Loh, jujur, artinya dosen ini jujur. Kenapa? Bisa saja UAS di bawah 80 tapi ada nilai-nilai lain yang membuat Anda mendapatkan nilai A. Nah, itulah implikasi. Seperti itu. Jadi ketika misalkan P-nya positif, P-nya ini negatif kan tadinya, dan hasilnya konklusinya betul positif nih, true, ini kan tadinya false jadi true. Dalam implikasi itu hasilnya nilai kebenarannya adalah true. Dosen Anda benar. Seperti itu tadi. Kecuali yang kedua ini kan tidak bisa ya. Udah jelas-jelas kita di atas 80 kok tidak dapat A. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau di bawah 80 tidak dinyatakan. Jika Anda di bawah 80 maka tidak mungkin dapat A. Nggak ada kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi dipahami seperti itu. Jika yang P-nya ini dia bernilai true, kemudian ini false, berarti nilai dari kombinasi proposisi itu belum tentu salah, yaitu benar ya, dianggap benar dalam ilmu implikasi logika ini. Yang terakhir, nilai UAS Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapat nilai A. Ya, ini benar dong berarti. Udah negatif-negatif. Berarti bisa kita perhatikan udah negatif-negatif, berarti kan ini kan false-false ya, salah-salah tapi benar. Karena memang benar.
dikatakan bahwa jika Anda di atas 80 dapat A nih. Tapi jika di bawah 80 tidak dapat nilai A ya wajar dong gitu kan. Seperti itu. Jadi memang sudah sewajarnya. Oh ya, Anda di bawah 80 nggak dapat nilai A ya wajar, emang betul. Kecuali yang ini, nilainya di bawah 80 kok dapat A, ada kemungkinan apa lagi? Ada kemungkinan ada nilai tugas, ada apa, absen dan sebagainya. Itulah implikasi. Berarti implikasi itu hanya salah ketika dari true ke false. Ya, ingat ini. Ini kan true, hasilnya true. Ya, ini true ke false, hasilnya false. Ini false ke true, hasilnya true. False dan false, hasilnya true. Seperti itu ya. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai tabel kebenaran. Jadi bisa kelihatan nih seperti apa implikasi itu. Jadi implikasi intinya adalah jika dari true ke false itu berarti salah. Yang lainnya selain itu bernilai benar gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh lagi. Misalkan ada dua proposisi X dan Y, Anda berusia 17 tahun, Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan preposisi berikut ini ke dalam notasi implikasi. Nah, sekarang ke dalam notasi ya, dari kalimat ke dalam notasi. Nah, ada 5 nih. Ada 5. Kita lihat yang pertama. Hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Ini hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat. Ada jika 17 tahun, berarti X ya. Jika 17 tahun, jika X maka Y. Berarti kita tulis jika X maka Y. Tapi bisa nggak ya kita tuliskan kebalikan Y maka X, bisa nggak ya? Jika Anda dapat memperoleh SIM, berarti Anda berusia 17 tahun minimal ya. Betul ya, itu betul ya. Jika Anda bisa mendapatkan SIM, jadi dibalik itu, Y dulu. Jika Anda memperoleh SIM, dapat memperoleh SIM, maka Anda berusia minimal 17 tahun pasti gitu ya. Nah, jadi bisa X ke Y, Y ke X gitu ya. Ini dalam artinya maksudnya contoh bahwa bisa kita bolak-balik ya penulisan proposisi itu. Yang kedua, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Sekarang bentuk implikasi kan jika maka ya, jika P maka Q. Ini belum ada kata-kata jika dan sebagainya, jikanya. Jadi sepertinya tulisannya seperti ini nih, Y ke X. Anda dapat memperoleh SIM 17 tahun. Kenapa? Jadi misalkan seperti ini. Ini kan Y ke X. Oh bener ya ini ya, Y ke X ya. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia. Tapi ini bukan dalam bentuk implikasi. Kalimat ini memang bentuknya begini, tapi implikasinya kan jika maka ya. Nah, kita lihat nih, ada nggak X ke Y? Jika X maka Y, berarti jika Anda berusia 17 itu adalah syarat cukup. Nah, syarat cukup Anda dapat memperoleh SIM. Gitu ya. Jadi bisa dibalik gitu ya, jangan bingung, hanya bisa dibalik. Ini tadinya YX, ini kan SIM ke 17 tahun gitu ya. Ini sekarang X ke Y. Jadi jika Anda usia 17 tahun merupakan syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM gitu ya. Jadi maksudnya fleksibel, bisa dibolak-balik. Yang C saya kira juga sama persis ya dengan atasnya. Syarat perlu. Ini kalau ini kan tadi syarat cukup. Nah, jadi kalau ini syarat perlu. Jadi Y ke X juga bisa, X ke Y juga ya. Jadi Y itu Anda dapat jika Anda dapat memperoleh SIM. Nah, tapi kata-katanya aneh gitu ya. Yang enak tuh X ke Y ya. X ke Y itu berarti syarat perlu. Berusia 17 tahun adalah syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM. Seperti itu ya. Nah, kalau Y ke X seperti ini, syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Nah, ini kan sebetulnya bukan implikasi gitu ya. Yang adalah ini kan bukan implikasi, makanya disuruhnya dalam bentuk XY ini. Adalah ini. Yang sebenarnya kan yang implikasi itu maka, ada kata-kata maka. Jadi misalkan X ke Y ini tadi adalah syarat Anda berusia 17 tahun merupakan syarat Anda mendapatkan SIM gitu ya. Jadi sebenarnya sih bisa dibolak-balik aja gitu ya. Nah, kalimatnya fleksibel. Maka yang ini juga
Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Nah, ini yang agak aneh ya. Ini agak aneh nih. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Padahal kan ini negatif, tidak memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia. Padahal kita tidak dapat SIM bisa jadi bukan karena usia, misalkan udah lebih dari 17 tahun tapi nggak lulus ujiannya. Berarti ini kurang pas. Yang pas adalah seperti ini. Ya, negasi X maka negasi Y. Jika Anda tidak berusia 17 tahun, maka Anda tidak dapat memperoleh SIM. Nah, seperti ini yang betul ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang E nih. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, ini baru benar. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Negasi Y, negasi X. Tidak dapat. Nah, belum. Tapi boleh dibalik nggak? Jika Anda belum berusia 17 tahun, maka Anda tidak dapat memperoleh SIM. Ya, betul, bisa dibalik. Jadi yang kurang pas dibalik tuh yang ini ya, dalam kalimat ya. Gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami, tidak perlu bingung. Ini hanya mencontohkan bahwa fleksibel saja, mau dibalik mana, tapi ada juga pembentukan kalimat yang cocok atau tidaknya gitu ya. Walaupun nanti dalam logika matematik itu tidak harus kalimat ini menyambung gitu ya. Tidak perlu kalimat ini menjadi, misalkan ada dua buah proposisi, hasilnya dari kombinasi proposisi itu harus menyatakan suatu hal yang logis, tidak perlu gitu. Bisa jadi proposisi yang X itu suatu proposisi, misalkan Paris adalah ibu kota dari Prancis. Yang Y 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kan dua-duanya true. Jadi kalau kita kegabungkan, misalkan ibu kota Prancis adalah Paris dan 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti nilai implikasinya true gitu ya. Jadi dalam logika sebenarnya kita tidak melihat apakah dia nyambung atau enggak, tapi sebagai contoh dasar dulu yang memudahkan kalian memahami, kita pakai kalimat yang logis gitu, yang memiliki arti yang tersambung gitu ya. Baik. Sekarang ada proposisi bersyarat berikutnya atau conditional proposition berikutnya, yaitu B implikasi. Jadi kalau B2, ini tadi kan implikasi 1, ini 2. Misalkan P dan Q adalah proposisi, berarti implikasinya dua arah nih, adalah proposisi P jika dan hanya jika Q dinyatakan dengan P panah dengan mata panah dua arah Q. P jika dan hanya jika Q. Kenapa panah? Karena P itu terjadinya kan harus ada Q itu terjadinya juga karena ada P. Gitu. Jadi dua arah ya, ketergantungannya dua arah. Kalau tadi kan ya implikasi itu ketergantungannya satu arah, kalau ini dua arah. Jadi dua-duanya saling bergantung gitu ya. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya dong. Ya seperti itu ya. Kenapa kok misalkan ini 2 tambah 5, kenapa kok 2 tambah 2 sama 5 padahal 1 tambah 1 sama 2 gitu. Nah, berarti ini betul ya. Ini syarat. Ini namanya B implikasi. Yang B, syarat cukup dan syarat perlu agar hujan adalah kelembaban udara tinggi. Jadi kalau mau terjadi hujan, kelembaban udara harus tinggi. Nah, bisa dibalik lagi. Jika kelembaban tinggi itu adalah syarat agar terjadi hujan gitu ya. Bisa dibolak-balik. Jadi saling bergantung dua-duanya. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang. Anda orang kaya punya banyak uang. Sekarang jika Anda mempunyai banyak uang, berarti Anda bisa disebut orang kaya. Nah, seperti itu B implikasi ya. Jadi dua arah saling menjadi alasannya gitu ya. Jadi faktor terikat gitu ya. Contoh lagi, misalkan ada ini. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Yang pertama, jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim, dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, gitu ya. Ini maksud kita ini kalimat-kalimat ini belum dalam bentuk B implikasi, P jika dan hanya jika Q. Ini kelimanya kita bentuk dalam P jika dan hanya jika Q ya. Kita lihat nih. Jawabannya ini. Yang tadi A, jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim, dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, ini penjelasan. Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau beli es krim,
Itu pas udara panas. Pas udara panas, Anda beli es krim, seperti itu ya. Nah, jadi saling ber. Jika dan hanya jika udara di luar panas, nah, maka Anda membeli es krim gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya jika dan hanya jika. Ini berimplikasi, maksudnya kalimat yang bisa dua arahnya itu, tapi yang benarnya ini ya. Ini yang dalam bentuk berimplikasi. Jadi dalam kalimat yang baik, yang logis seperti ini. Kita lihat contoh yang B ya. Syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Jadi kita masukkan dalam jika dan hanya jika gitu ya. Jika dan hanya jika Anda latihan, maka Anda akan memenangkan pertandingan, begitu kan ya. Nah, kita pakai kalimat di sini, dia pakai syarat cukup dan perlu. Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk Anda memenangkan pertandingan. Ya seperti itu, karena di sini dia pakai syarat cukup dan perlu. Sebenarnya bisa kan kita bentuk jika dan hanya jika Anda banyak latihan, maka Anda dapat memenangkan pertandingan. Ya, atau juga bisa Anda akan memenangkan pertandingan jika dan hanya jika banyak latihan. Seperti itu ya. Jadi harus ada itu, nggak bisa. Nah, kayak tadi, jadi harus ada, misalkan kayak Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Jadi nggak mungkin pernyataannya akan jadi tidak true jika udara di luar tidak panas. Beda dengan tadi yang implikasi gitu ya. Implikasi kan tadi kan gitu ya, jika misalkan Anda membeli es krim dan udara di luar tidak panas. Ah udah negatif, nggak bisa. Ini harus dua-duanya terikat gitu. Jika dan hanya jika. Ya seperti itu. Bedanya dengan implikasi. Coba yang C. Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi. Dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Ya. Dibalik-balik aja, kita bentuk dalam jika dan hanya jika. Ya enak gimana sih kalimatnya? Kita bentuk dalam jika dan hanya jika. Ini kan tadi kan saling terikat ya. Jadi jika naik jabatan Anda punya koneksi, jika punya koneksi jika Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan, gitu kan. Berarti apa sih kalimatnya dalam satu kalimat aja, gimana sih dalam bentuk biimplikasinya seperti ini. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi, gitu loh maksudnya. Kalimat yang ribet ini bolak-balik gitu ya. Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi. Seperti jika itu cuma satu pernyataannya ini, itu hanya implikasi, tidak be. Nah, karena kan tadi misalkan P maka Q. Nah, ini kan Anda naik jabatan maka Anda punya koneksi. Di sini dikatakan bahwa Q juga P. Jadi dua-duanya gitu. Q maka P. Ah, berarti itu jika dan hanya jika, beda dengan tadi implikasi. Ketika tadi naik jabatan dan Anda tidak punya koneksi, berarti itu false pernyataannya gitu ya. Seperti itu, makanya ada dua pernyataan ini yang menyatakan bahwa ini biimplikasi, bahwa dua arah hubungannya. Maksudnya seperti itu ya, biimplikasi. Makanya nih kalimat-kalimat yang di atas ini ada dua gitu loh. Kok udah jika Anda naik jabatan jika punya koneksi, sekarang dibalik lagi, Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Gitu ya. Jadi dibikin dalam satu kalimat saja, yaitu biimplikasi. Yang sudah mewakili dua kalimat ini gitu. Coba kita lihat yang D sekarang. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada kata-kata begitu sebaliknya. Ini berarti ini tanda-tanda bahwa ini biimplikasi gitu ya. Jika dan hanya jika. Ini tanda-tandanya seperti itu. Maka gimana sih kita buat dalam satu pernyataan saja gitu ya. Sebuah statement saja, sebuah proposisi saja, bisa nggak sih? Oh ya. Mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda lama menonton televisi ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan udah bisa mengerti ini, jadi nggak perlu bingung ya. Jadi yang penting kita masukkan dalam bentuk jika dan hanya jika. Ini jika Anda ada syarat cukup dan perlu ini bingung, masukin saja dalam bentuk jika dan hanya jika gitu ya, boleh. Ya, jadi mata Anda lelah kan? Matanya lelah jika dan hanya jika lama menonton televisi gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengulang karena ini sudah mewakili, nggak perlu lagi mau mengulang, begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Yang E, contoh E, kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Jadi gimana dong jawabannya? Kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkannya. Pas saya nggak butuh datang ya. Biasanya gitu ya. Kita misalkan nunggu tukang apa depan rumah gitu biasanya. Ya, jadi kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta hari itu. Pada hari-hari lain tidak terjadi. Ya, seperti itu jadi ya. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari proposisi part 1
yaitu yang mempelajari tentang tadi konjungsi, disjungsi, ingkaran atau negasi, kemudian implikasi dan biimplikasi ya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.